teman-teman, perkenalkan, nama saya Nadine Gloria Celestezai, saya dari kelas 10 Goodness. Nah, di video kali ini, saya akan menjelaskan mata pelajaran Bahasa Indonesia mengenai teks anekdot. Mari kita pelajari bersama. Nah, ada pula tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, memahami teks anekdot. Yang kedua, mengidentifikasi teks anekdot. Yang ketiga, mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot. Dan yang keempat, membuat dialog berbentuk teks anekdot. Apa sih pengertian dan tujuan dari teks anekdot itu sendiri? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau sering disebut dengan KBBI, anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Teks anekdot adalah cerita singkat berisi kritik yang dibuat menarik karena lucu dan menghibur. Biasanya, teks anekdot menceritakan orang penting atau orang terkenal dan berdasarkan kejadian sebenarnya. Tujuan dari teks anekdot adalah untuk membangkitkan tawa pembaca sebagai sarana hiburan dan sarana untuk mengkritik. Perbedaan antara anekdot dengan humor adalah cerita anekdot tidak hanya menghibur, tetapi juga bermaksud untuk mengkritik suatu hal. Sedangkan cerita humor hanya menghibur pembaca saja tanpa adanya pesan atau maksud tertentu. Nah, di sini saya sudah sediakan contoh teks anekdot. Teman-teman juga boleh baca bareng-bareng ya. Nah, di cerita kali ini ada dua tokoh, yaitu Jojo dan JJ. Tema kali ini adalah baju tahanan KPK. Jojo bilang gini ke JJ, "J, ternyata banyak ya politisi di negeri kita yang sudah kaya raya ya." JJ jawab, "Kalau masalah itu, aku juga sudah tahu, Jo." Jojo jawab, "Saking kayanya mereka, sampai mampu memiliki baju termahal di Indonesia." JJ jawab, "Hah? Baju termahal di Indonesia? Baju apa itu?" Jojo jawab, "Yah, apalagi kalau bukan baju tahanan KPK." JJ jawab dengan kebingungannya, "Kok malah baju tahanan KPK?" Jojo jawab, "Iyalah, coba kamu pikir sendiri. Seorang politisi minimal harus mencuri uang negara 1 miliar terlebih dahulu baru bisa memakai baju tersebut." Jadi jawab, "Oh, maksud kamu gitu toh? Aku baru ngerti." Nah, sekarang kita akan masuk struktur teks anekdot. Ada 5 struktur dalam teks anekdot. Yang pertama, abstrak. Abstrak merupakan bagian pendahuluan atau bagian pembuka teks. Yang kedua, orientasi. Orientasi merupakan awal suatu kejadian atau saat cerita mulai bergulir. Yang ketiga, ada krisis. Krisis merupakan puncak cerita yang berisi konflik atau masalah yang terjadi pada karakter. Yang keempat, reaksi. Reaksi merupakan respon atau reaksi yang dilakukan karakter setelah mengalami krisis. Dan yang terakhir, yang kelima, koda. Koda merupakan bagian penutup teks yang berisi amanat atau kritik. Nah, contoh cerita teks anekdot berdasarkan strukturnya, tema kali ini adalah maling sandal. Teman-teman juga boleh baca ya. Pada suatu pagi, Arya sedang asik makan soto di warung makan kesukaannya. Setelah kenyang, Arya bergegas untuk segera pulang. Bagian ini adalah bagian abstraksi. Di tengah perjalanan pulang, Arya mengalami kecelakaan terserempet oleh sepeda motor yang ugal-ugalan. Kecelakaan tersebut mengakibatkan sandal Arya putus. Dengan terpaksa, Arya berjalan kaki tanpa menggunakan sandal karena rumahnya jauh. Ia memutuskan untuk pergi ke toko terdekat untuk membeli sandal. Tapi apa daya, uangnya tidak mencukupi. Bagian ini adalah bagian orientasi. Iya, kita lanjut. Arya pun berpikir untuk mempunyai niat untuk mencuri sandal
di masjid yang letaknya hanya beberapa meter dari toko tersebut. Arya hendak mengambil sandal terbaik yang ada di masjid itu. Sambil duduk di teras masjid, ia memperhatikan setiap orang yang akan masuk ke masjid. Jadi, ketika targetnya sibuk beribadah, ia segera mengambil sandal tersebut. Ternyata, aksinya berjalan dengan lancar. Arya berhasil mendapatkan sandal berwarna hitam yang merupakan sandal terbagus di masjid tersebut. Tidak diduga, sang pemilik sandal menyadari bahwa Arya telah mencuri sandalnya. Pemilik sandal langsung teriak dan mengejar Arya. Apa sekali Arya, perutnya yang buncit membuat ia tidak bisa berlari kencang. Arya pun dibawa ke kantor polisi. Setelah dilakukan penyelidikan, Arya divonis dengan pasal pencurian dan kasusnya akan disidang 1 minggu lagi. Sial sekali bagi Arya. Hal sepele ini membuatnya harus terseret ke meja hijau. Bagian ini adalah bagian krisis. Ayo kita lanjut. Hari persidangan telah tiba. Arya duduk di kursi tersangka dengan wajah tertunduk. Hakim bilang gini, "Baiklah, Arya, umur 24 tahun. Terbukti telah mencuri sandal seharga Rp30.000. Dengan ini, Anda dihukum selama 5 tahun penjara." Arya jawab, "Loh, Pak, ini tidak adil. Mengapa hukuman saya jauh lebih berat dibanding dengan para koruptor?" Kemudian, Hakim memberikan penjelasan kepada Arya bahwa ia mencuri sandal sehingga merugikan seseorang Rp30.000, sedangkan para koruptor mencuri uang 2 miliar sehingga merugikan 200 juta rakyat Indonesia. Nah, kalau dihitung, koruptor hanya merugikan Rp10 saja setiap orang. Jadi, kerugian akibat tindakan yang dilakukan oleh Arya lebih besar daripada tindakan yang dilakukan oleh para koruptor. Bagian ini adalah bagian koda. Itulah contoh teks anekdot berdasarkan strukturnya. Nah, ada juga nih kaidah kebahasa teks anekdot. 1. Menggunakan kalimat yang menyatakan kejadian sebenarnya yang sudah terjadi atau peristiwa masa lalu. Yang kedua, menggunakan kalimat retoris, yaitu jenis kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Yang ketiga, menggunakan konjuksi atau kata penghubung yang menyatakan hubungan waktu. Contohnya seperti kemudian, lalu, selanjutnya, dan sebagainya. Yang keempat, menggunakan kata kerja aksi. Contohnya seperti menulis, membaca, bernyanyi, belajar, dan sebagainya. Yang kelima, menggunakan kalimat perintah. Contohnya seperti jangan buang sampah sembarangan, jawablah pertanyaanku, dan lain-lainnya. Yang keenam, menggunakan kalimat langsung atau khusus untuk teks anekdot dalam bentuk dialog. Dan ada juga cara membuat teks anekdot. Yang pertama, pilihlah topik atau tema yang akan dibahas dalam teks anekdot. Yang kedua, tentukan tokoh yang ada di dalam teks anekdot. Yang ketiga, pilih atau tentukan suatu peristiwa yang akan dijadikan sebagai latar belakang. Yang keempat, membuat rangkaian peristiwa dalam bentuk alur teks anekdot. Yang kelima, susun kerangkaan teks anekdot dan kembangkan agar menjadi suatu cerita yang memiliki satu kesatuan. Dan yang keenam, teks anekdot disunting atau dicek kembali apa yang kurang dan apa yang akan ditambahkan. Dan menampilkan lawakan tunggal secara santun. Yang pertama, ada setup. Bagian tidak lucu yang berperan sebagai pengantar lelucon yang disampaikan. Biasanya berisi informasi memiliki fungsi yang sama seperti krisis. Yang kedua, ada punchline.
Bagian yang mengandung unsur humor dan mengundang tawa audiens. Bagian ini, komika menyajikan kejutan atau reaksi terhadap setup yang diberikan. Punch disebut juga sebagai pembelok pikiran penonton karena berisi sesuatu yang di luar kewajaran atau setup yang diberikan. Fungsi punch sama seperti dengan reaksi. Yang ketiga, beat. Sepasang kesatuan setup dan punch yang membahas satu subtema. Sebuah naskah terdiri dari beberapa beat yang saling berkaitan. Beat merupakan bagian kecil dari naskah lawakan tunggal. Dan yang keempat, ada rule of three. Cara untuk mengundang tawa penonton digunakan melalui penyampaian 3 hal atau contoh sesuatu. Akan tetapi, contoh ketiga berupa hal lucu atau punch. Ketiga ini berisi hal yang tidak terduga, tetapi masih berkaitan dengan contoh sebelumnya. Sekian presentasi dari saya, dan saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena manusia itu tempat salah dan lupa. Wajarlah manusia, bukan nabi, boy. Bye-bye.